Ngomongin apa tadi? Culture shock ya kan? Jadi ini relate ya. Di Indonesia kebanyakan kita itu jauh deket, bukan 3.000, jauh deket pakai motor. Iya betul. Kalau Kalau kan? nggak naik angkot. Ya kalau nggak naik ojek online dan Ojek sebagainya. Di luar negeri itu jauh dekat jalan kaki. Halo, selamat malam, gentlemen. Selamat datang kembali. Mari kita bercerita lagi. Bercerita. Kita cerita lagi. Soalnya gini, kirain mau ngajak jogging. Oh iya, salah. Mari kita berdiskusi lagi lah. Berdiskusi lagi, ya berdiskusi. Kamar cowok. Gitu. Kamar cowok. Tentang ini nih, ini yang menariknya. Karena banyak orang yang nggak tahu mungkin. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat kalian culture shock ketika berada di luar negeri. Oke. Gitu. Oke. Ini mungkin penting ya? Hal-hal ini yang harus diperhatikan banget ketika kalian keluar negeri gitu. Karena kan kalau kita kan udah biasa gitu kan, udah kayak enggak. Ya. Oke, yang pertama itu ada berjalan kaki. Nah, kenapa berjalan kaki, Ngomongin apa tadi? Culture shock ya kan? Jadi ini relate ya. Di Indonesia kebanyakan kita itu jauh deket, bukan 3.000, jauh deket pakai motor. Iya betul. Kalau kan? nggak naik angkot. Ya kalau nggak naik ojek online dan Ojek sebagainya. Di luar negeri itu jauh dekat jalan kaki. Betul. Maksudnya jauh itu ya mungkin jauh, orang jalan 5-6 kilo juga sampai 10 kilo Jauh, jalan kaki. Hitungnya jauh, kayak jogging itu. Iya kan? Ya. Jepang, US, New York. itu kan US juga. Ya, Oke. ya Singapura. Itu semua kan pakai kendaraan umum, tapi sebelumnya jalan kaki dulu. Itu udah terbiasa. Jadi kita mau discuss kalau misalnya kalian itu mau keluar negeri, mungkin memang harus prepare dulu. Bukan prepare duit, tapi ini yang di prepare. Karena kebiasaan, habitnya. Kecuali ya kalian punya banyak duit silakan. Kecuali kalian beli lagi mobil di sana. Enggak, maksudnya mau naik taksi. Iya. Mau naik taksi, tapi kan itu pricey banget, beda sama di sini. Jalan kaki ini. Yang kedua. Nah, ini yang kedua ini ada self service. Nah, maksudnya bukan servis besar. Hah? Overhaul maksudnya besar bukan. Self service. Jadi gini, kita kan di Indonesia, kalau kita makan di warung Padang disiapin. Kita makan di mana lagi? Di Ampera bawa sendiri. Itu self service. Nah, itulah contoh kecilnya. Tapi kan jarang. Terus di sana juga kan sekarang memang di sini udah mulai banyak. Beres makan diberesin sendiri. Ya kan nggak ada kita nunggu diberesin ya, enggak ya, kita bawa sendiri. Oh begitu. Oh itu bedanya. Ya itu bedanya. Maaf, belum pernah kesana soalnya. Ya nanti lah, makanya nanti saya bawalah ke sana lah. Oke. Ya, yang deket-deket dulu aja. Timor Leste. Itu luar negeri sekarang. Luar negeri. Iya, sekarang luar negeri. Itu lagi main. Iya, main Indonesia. Nah, jadi kalau kalian tahu berarti kita syuting ini lagi pas Indonesia main sama Timor Leste. Iya. Tolong skor di-update dong, kita nggak tahu nih. Nah, gitu. Nah, tapi gini, yang jadi problem itu kadang-kadang banyak warga Indonesia yang berjalan-jalan di luar negeri itu malah menyepelekan pekerjaan si waiters gitu. Jadi memang karena terbiasa di sini. Jadi kayak karena di sini mungkin bentuknya kayak waiter itu harus ngangkutin sisa barang punya kita, makanan. Di sana enggak gitu loh. Begitu. Mereka tugasnya bukan buat nganterin. Beda lagi. Nanti buat bersihin oke, tapi setelah kitanya out pergi gitu kan. Jadi nggak yang tolong dong ini kecuali fancy restoran ada. Fancy restoran tuh kalau di sini mungkin apa ya jarang sini ya. Jadi yang kayak dinner di film-film pada pakai jas, pada pakai ini. Oh iya. Ya, tapi harganya. Itu di Sumedang ada loh yang kayak gitu. Oh ada ya? Ada. Mana nice. Ini pakai jas gitu. Di mana ya? Rancakalong. Di tol. Gua. itu nyegik. Beda lagi. Itu nyegik. Nah, itu dia yang kedua tadi ada self service. Jadi harus di-prepare nih. Nah, jadi jangan sampai lah nanti tampak seperti orang bodoh kalian di sana. Kebudayaan di sini dibawa ke sana. Karena tiap negara itu punya budayanya masing-masing. Itu yang harus diperhatikan. Betul. Ketiga itu ada cepat dan efisien. Nah, maksudnya gimana nih? Soalnya kan Indonesia itu biasanya jam karet. Masuk nggak kalau jam karet itu kan kebudayaan di orang Indonesia kan? Iya betul.
janjian jam segini, ketemunya jam segini. Gini nih, yang pernah terjadi nih sama saya pribadi ya. Jadi eskalator yang kita bahas nih, orang kebanyakan Singapura. Eskalator kan tangga berjalan. Oh iya. Dianya juga jalan. Oh, sebuah fakta yang menarik. Betul. Lah, kita kan terbiasa di Indonesia Eskalator jalan, kita diem. diliatin orang dong. Orang lewat gini. Berarti Kenapa? kalau di luar negeri, lift yang ke atas itu dia juga naik manjat kabelnya. Nggak gitu. Kan efisien. Iya sih, terlalu efisien. Oh, terlalu efisien. Oke, mohon maaf. Jadi kalau turun nih langsung pakai parasut Ya. gitu ya. Iya, enggak begitu. Berasa COD. Itu yang paling dekat Singapura. Singapura kayak begitu. Terus kalau di Eropa juga ya sama lah. Karena orang-orang di sana itu kan ya seperti umumnya negara maju. Waktu itu sangat berharga. Betul. Jadi nggak ada. Yang pernah aku tahu nih ya, orang Jepang itu ada yang dia tuh kerjanya di Tokyo. Terus rumah dia tuh ibaratnya kalau misalkan di Indonesia kayak dia kerja di Bandung dan rumahnya di Cibiru. Ya, ibaratnya kayak gitu. Ya, lumayan. Jauh kan? Jauh. Dia lebih bela-belain buat nginep di terminal Supaya nggak telat. supaya nggak ngabisin waktu di jalan. Saking pengen efisiennya waktu dia jadi banyak di kantor gitu. Orang luar negeri itu sampai segitunya gitu. Padahal dia punya rumah gitu, tapi lebih bela-belain tidur di terminal-terminal buat efisiensi ke kantor biar lebih cepat. Cuma, iya betul sih. Cuma gini lagi nih, mau ngomongin lagi si efisien dan cepat. Itu kenapa di Indonesia belum terlaksana? Karena infrastrukturnya belum mendukung. Infrastruktur belum. Iya, di sana itu serba cepat, semua serba otomatis. Ya sarananya juga udah mendukung, prasarana mendukung juga. Ya contoh kita mau beli tiket kereta. Betul. Tiket kereta kan kalau di sini harus ngantri. Antri Di sana kan kayak mesin ATM. tit keluar Udah. langsung naik kereta. Semua sudah disesuaikan. Makanya si kulturnya itu jadi menyesuaikan juga. Kalau di sini mungkin nggak tahu kapan. Mungkin sekarang udah, tapi kan belum merata. Mungkin buat hal ini orang Indonesia pas kesana mungkin bakal lebih kayak wah serba otomatis banget nih, serba cepet banget. Sekarang nih. Jakarta juga begitu, tapi kan baru Jakarta. Jakarta doang. Iya, Bandung kayaknya belum ada. Belum. Bandung belum. Yang kita tahu ya. Karena belum explore lagi kan? Iya, tapi belum sih nggak ada. Iya. Kayaknya Nanti. Nanti. Sebentar lagi kereta jadi. besok. Nah, itu dia tadi ada 3 hal yang wah, saya lupa lagi judulnya apa. Mohon di scroll dulu sedikit. Nah, itu dia. Jangan curang sekarang. Harus siap nanti ya. Ketika saya udah iya, nah, Iya, jadi Pak. langsung scroll ke depan. Nanti kan ini kan gestur nih, gitu Nah, ya. set, gitu ya. 3 hal yang bisa membuatmu culture shock ketika berada di luar negeri. Ya sebetulnya mungkin orang yang nonton bakal bilang, ah nggak penting. Ya buat lo yang udah pernah. Kalau yang mau ini kan siapa tahu. Iya, yang mau keluar negeri kan kayak takut. Jangan kayak saya waktu itu kan diliatin sama orang-orang. Pertama Ngapain, kali, Pak? ya itu eskalator. Oh, diem. Jadi kok aneh kenapa orang pada ngeliatin. Akhirnya Kok orangnya mager banget. Nah pasti gitu dalam hati cuma beda bahasa doang. Nah, oke. Nah, itu dia tadi. Oke, teman-teman, sekali lagi itu 3 hal yang harus kalian perhatiin berarti ya. Iyalah harus Nah, diperhatiin. diperhatiin ketika keluar negeri. Jangan sampai menyamaratakan budaya di kita dengan di budaya di sana. Harusnya kita mencontoh untuk beberapa hal. Ya kalau untuk yang 3 hal ini harus dicontoh sih. Karena ini positif. Positif dong, Positif banget, jelas. gitu. Oke, nah buat kalian yang punya mungkin culture shock yang lain, Siapa tahu ya. siapa tahu kalian udah keluar negeri, para gentleman dan ladies di luar sana, terus kalian ada loh kalau keluar negeri tuh ini. Nah, boleh komen di bawah. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang mau main keluar negeri mungkin. Nah, boleh di-share dulu biar gak terlalu malu-maluin lah ya. Iya betul. Karena nanti kalau ditanya dari mana Indonesia, ini pantas gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan malu-maluin. Gitu. Oke, jangan lupa like juga video kali ini kalau emang kalian suka. Kalau enggak juga like juga. Pahala udah gitu aja. Oke, jangan lupa subscribe juga tentunya buat yang belum subscribe cuma nonton doang di awal tapi gak subscribe. Mending nonton sedikit tapi subscribe. Tapi lebih baik lagi nonton sampai full ya. Iya dong. Harus Orang nonton cuma sampai sebentar. beres. Iya. Budayakan nonton sampai beres. Betul. Karena kadang informasi itu nanggung gitu kalau awalnya doang. Nggak enak harus tuntas. Harus tuntas. Ya, Iya. Oke. Nah, oke buat sekarang segitu aja dari kita. Di sini Agung Ara pamit. Sano pamit. Cowok itu gentleman. Bukan gentle boy. Close. Hordeng nutup.